Hey guys, ini ada kabar yang lumayan heboh ya. Itu ada ulama di Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa dilarang merokok ya di dalam masjid. Ini fatwanya haram. Bagaimana hukumnya menurut Al-Quran dan hadis? Itu di surat Al-Baqarah 195 yang artinya infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri dengan tanganmu ya, yaitu merokok karena tidak sehat ya. Dan di hadis Ibnu Majah nomor 2340, tidak boleh memberi dampak buruk kepada orang lain, begitu juga membalasnya ya. Inilah ulama-ulama yang tidak membolehkan, itu mayoritas dari 4 mazhab ya. Semua mayoritas tidak memperbolehkan, bahkan ada yang sampai mengharamkannya. Namun ada juga yang memperbolehkan, menghalalkannya, tapi tidak sebanyak ulama yang melarangnya gitu. Kenapa sih sampai ada yang membolehkan dan ada yang juga yang melarangnya gitu? Berarti bisa disimpulkan secara syariat emang tidak diperbolehkan ya, karena memberi dampak buruk kepada diri sendiri dan kepada orang lainnya, yaitu karena ada nikotinnya kan. Itu ada zat kimia yang mengancam sel-sel yang ada di dalam tubuh ya. Bagaimana pandangan Majelis Waliullah terhadap hukum rokok? Saya tidak akan membahas secara syariat ya, karena emang sudah jelas lah, ada menurut Al-Qur'annya, ada hadisnya, dan riwayat para ulama juga tidak membolehkan itu. Dalam makom kewalian itu ada yang dakwah itu cuman syariat aja, ada yang dakwah itu masuk ke kelompok-kelompok atau orang-orang bajret ya. Ada yang pemabok, ada yang tukang judi, ada yang preman. Nah, untuk wali-wali ini, dia tuh bisa merasakan bahwa apa sih gejala-gejala yang bikin orang ini pada judi, pada mabok, pada melakukan zina, dan hal-hal itu tidak dirasakan oleh ulama-ulama yang berdakwah secara syariat gitu. Karena kalau ulama-ulama yang berdakwah syariat, biasanya dia tuh tidak terjun langsung ke lapangan, tidak istilahnya tidak jalan gitu, cuman berdiri aja di mimbar kan. Allah tidak membukakan hijabnya ya, atau Allah tidak membukakan hijabnya. Bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang pemabok, pezina, penjudi, dan hal-hal yang lainnya gitu. Contoh ulama-ulama yang tidak merokok di Indonesia ya, atau wali-wali yang tidak merokok, yaitu ada Raden Umar Said, itu tidak merokok ya. Itu ada Sunan Ampel di Dungga. Terus yang memperbolehkan merokok itu biasanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus ada di Jawa Barat ada Buya Uci Turtusi. Itu memperbolehkan merokok itu karena emang tidak ada hadis atau yang mengikat betul itu. Seperti contoh mabok kan ada hadis dan Al-Qur'annya ya, mabok nggak boleh, zina nggak boleh. Kalau rokok kan masih apa sih, masih bias lah. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh para ulama-ulama yang masih pada ngerokok gitu, atau yang sering disebutnya ududiyah. Karena ilmu-ilmu yang beredar di para ulama kan ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW ya, yang ada yang apa sih, makan daging, terus makan susu kambing, minum susu kambing. Nah, itu untuk masyarakat kita tuh banyak yang berasal dari kalangan orang-orang yang tidak mampu gitu. Bagaimana beliau akan membeli daging kan? Terus minum susu itu kan cukup mahal. Nah, karena itulah ilmu sir-sir yang datang itu
ilmunya Nabi, namun dia tidak menerapkan sunah-sunahnya gitu. Seperti contoh makan daging, karena nggak mampu, nggak secara ekonominya nggak mampu, jadi para masyarakat yang bawah itu pada ngerokok ya, ngerokok sama ngopi biasanya. Kalau ngopi emang diperbolehkan ya sama Nabi, karena ada kaum sufi atau kelompok tasawuf gitu, dia tuh ngopi, lalu sama Nabi tuh kalau mau nyeruput kopi tuh harus didoain ya, untuk menyembuhkan kolbu kita ataupun yang ada dalam badan kita ya. Dan kalau ulama-ulama atau para waliullah ini tidak merokok pun, biasanya istrinya lebih dari satu gitu. Karena emang ilmu yang datang dari Rasulullah SAW itu ya lumayan berbobot ya, nggak ecek-ecek lah. Dan yang diharamkan adalah ini yang nggak udah nggak sholat, udah nggak berdakwah, terus dia merokok gitu, kebal-kebul ya, mau maghrib ngerokok dulu, sama apa sih, berangan-angan hal-hal yang tidak disyariatkan lah, itulah yang tidak boleh ya. Tapi buat orang-orang yang masih merokok ya, ada cara buat menguranginya gitu. Banyak caranya ya. Untuk para ulama itu satu batang itu 2 rakaat sholat tobat itu malamnya gitu. Misal ada yang sebungkus, berarti berapa? Sebungkus 12 kali 2 berarti 24 rakaat sholat tobatnya gitu. Semoga kita semua dikasih hidayah ya, kesempatan untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrotin waliyullah di kotamu, Al-Fatihah. Majelis waliyullah bersama menuju keabadian.